Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keragaman. Pembelajaran 2. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Ada yang tahu? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nanti bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara gotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Coba kalian perhatikan, ini ada beberapa rumah adat. Keragaman budaya Indonesia juga terlihat dari rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Dapat kita lihat pada ujung atapnya terdapat sudut lancip. Lalu rumah adat yang satunya, ujung atapnya juga terdapat sudut tumpul. Ingatkah kamu tentang sudut? Dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Nah, di sini saya punya sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut. Sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku.
Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Nomor 2, sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut lancip. Yang ketiga, sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut tumpul. Tambahan. Ini tambahan dari saya pribadi, tidak ada di buku ya teman-teman. Di sini saya akan memperjelas yang dimaksud dengan sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Di sini saya punya irisan semangka. Ketika irisan semangka saya potong menjadi dua bagian yang sama loh ya. Dua bagian yang sama itu membentuk sudut 90 derajat. Itulah yang dinamakan sudut siku-siku. Ingat ya, dipotong menjadi dua bagian yang sama. Itu adalah sudut siku-siku. Diingat-ingat, oke? Nah, di sini saya potong lagi semangkanya menjadi lebih kecil daripada sudut siku-siku tadi. Itulah yang dimaksud dengan sudut lancip. Di sini saya punya potongan lebih besar daripada sudut siku-siku. Itulah yang dinamakan sudut tumpul. Ketika kecil dinamakan sudut lancip. Ketika sama besar maka disebut sudut siku-siku. Sedangkan ketika lebih banyak atau lebih besar itu dinamakan sudut tumpul. Seperti gambar ini. Lanjut. Bagaimana kita mengetahui besar sudut? Ayo kita mempelajarinya menggunakan busur. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan gambar berikut. Nah, satuan sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Busur ini memiliki 180 derajat. Bagaimana menggunakan busur derajat? Ada yang bisa? Oke, kita bahas. Busur derajat. Saya mempunyai sudut seperti ini. Nah, kira-kira sudut saya ini memiliki berapa derajat? Ada yang tahu? Caranya seperti ini. Kita dapat lihat sisi sudutnya berada di antara angka 40 dan 50. Berarti berapa? 45. Sudut yang satunya menunjukkan angka 0. Maka 45 diambil 0. Akan menjadi 45 derajat. Berarti sudut tadi memiliki 45 derajat. Sekarang kita coba lagi. Dapat kita lihat bahwa sudut menunjukkan angka 180 derajat. Sudut satunya lagi menunjukkan angka di antara 120 dan 130. Maka akan menjadi 125 karena sudutnya di tengah-tengah antara 120 dan 130. 180 diambil 125 menjadi 55. Maka sudut tersebut memiliki 55 derajat. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian bungong jumpa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi.
kamu akan dibagi dalam kelompok. Satu kelompok 8 siswa. Lakukan gerakan dengan hitungan dan iringan musik. Gerakan A. Gerakan B. Gerakan C. Gerakan D. Kesimpulan. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Sekarang jawab pertanyaan berikut. Apa yang akan terjadi jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik? Nomor 2, alat untuk mengukur sudut baku adalah apa? Ayo. Yang terakhir, gambar berikut ini termasuk sudut apa? Silakan dijawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.